As friends we've gathered, hearts are whispers. Stop it. Halo sempak biawak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Masih jadi beban hidup? Sama. Membahas tentang dunia perhororan tidak akan bisa melewatkan sebuah kisah tentang permainan setan yang paling melegenda, yaitu Ouija, si jelangkung versi Hollywood. Dan hari ini kita akan mereview film Ouija Origin of Evil tahun 2016 yang merupakan prequel dari Ouija tahun 2014. Dan sebenarnya kedua film ini sebenarnya nggak terlalu nyambung dan cuma memakai latar tempat rumah yang sama. Tetapi uniknya di film Ouija tahun 2016 mengambil latar waktu tahun 1967, jadi sensasi horornya jauh lebih terasa dikarenakan nuansa vintage dan old school yang masih sangat kental. Ngomong apa sih anjing? Oke lah, tanpa cang-cincong lebih lama lagi, silahkan tutup VPN kalian dan jangan buka aplikasi micet dulu. Dan saya Charles Indahoy, mari bersama saya ikuti alur cerita film Ouija Origin of Evil. Let's begin. Diawali dengan seorang wanita paruh baya bernama Alice yang berprofesi sebagai dukun versi bule, di mana dia sedang kedatangan klien yaitu kakek Sugiono dan anaknya. Sugiono bertujuan datang ke tempat Alice untuk bisa berkomunikasi dengan almarhum istrinya, karena Alice merupakan dukun yang cukup terkenal di daerah tersebut soal pemanggilan dan komunikasi dengan arwah. Thank you. Ternyata praktek supranatural tersebut merupakan praktek penipuan. Hal itu terpaksa dilakukan oleh Alice dikarenakan tekanan ekonomi yang menimpa keluarganya setelah suami beliau meninggal 1,5 tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil. Dan dalam melakukan praktek tipu-tipunya, Alice dibantu oleh kedua putrinya yaitu Paulina anak sulungnya, serta Doris the Explorer anak bungsunya. I didn't have a very good day at school. Walaupun begitu, Alice selalu mengajari Doris untuk taat beribadah dengan berdoa setiap malam. Dan ini adalah definisi dari paginya buat dosa, malamnya langsung bertobat, dan besoknya gitu lagi. Emang manusia. Paulina dalam fase kehidupan remaja dengan segala kenakalan dan rasa ingin tahunya, kabur dari rumahnya secara diam-diam malam itu, dan pergi minum-minum di sebuah rumah mewah bersama teman-temannya. Sedangkan di rumah, ibunya sedang sakit kepala karena memikirkan tagihan keluarga yang tak kunjung selesai. Saat sedang pesta minum-minum, Paulina menemukan sebuah papan game bernama Ouija. Dan seketika teman yang endut langsung mengajak mereka untuk bermain Ouija. Si endut mengatakan kalau untuk bermain game ini, peraturannya adalah jangan bermain sendirian, jangan bermain di kuburan, dan selalu ucapkan selamat tinggal. Paulina yang hidupnya sudah terbiasa dengan hal-hal mistis, tidak terlalu percaya, dan sekedar ikut bermain. Dan tiba-tiba... Ternyata Alice mengetahui kalau Paulina sedang minum-minum di rumah temannya, dan beliau pun seketika menegur Paulina. Paginya Paulina meminta izin ibunya bahwa dia akan pergi ke sekolah dengan temannya. Dan ternyata, temannya itu adalah pria yang kemarin ikut minum-minum dengan Paulina bernama Mickey. Mengetahui ibu Paulina bekerja sebagai pemanggil roh, Mickey meminta tolong Alice untuk membaca garis tangannya. Alice mengiyakannya dan saat membaca garis tangan Mickey, Alice malah berkata, "Tidak peduli garis tanganmu, apabila kau menyentuh anakku dengan cara yang tidak kusukai, akan kuputuskan garis tanganmu." Wow! Sepulang sekolah, Alice melihat bahwa Doris sedang dibully oleh bocil-bocil ingusan. Tiba-tiba bocil ingusan itu ditegur oleh seorang bapak bernama Father Tom. Bisa dibilang beliau adalah seorang pemuka agama di sekolah itu, sekaligus kepala sekolah. Thank you, Father. Di rumah, ternyata Alice telah membeli Ouija sebagai alat membantu praktek penipuannya. Beliau pun berlatih menggunakannya, tetapi sudah tertulis bahwa jangan pernah memainkan papan itu sendirian. Dan seketika hal itu secara misterius mempengaruhi Doris. Who are you talking to, Doris? What? Malamnya, si bandel ini merasa penasaran dengan papan game tersebut dan bermain sendirian. Hi, friend.
Esoknya Alice dipanggil oleh Father Tom ke sekolah. Hal itu berkaitan dengan PR Doris yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Father Tom mempertanyakan itu karena apakah Alice membantunya, tetapi Doris menjawab bahwa teman barunya lah yang membantu PR-nya. Sepulangnya Alice menemukan bahwa rumahnya mendapatkan surat peringatan penyitaan, dan hal itu tentunya membuat dirinya semakin terpuruk karena rumah ini adalah satu-satunya peninggalan dari almarhum suaminya. Dan tiba-tiba, Hotman Doris membawa segepok uang yang entah dari mana. Doris pun menjelaskan bahwa uang itu ia dapatkan di basement rumah, peninggalan dari penghuni terdahulu. Ia juga menjelaskan bahwa ayahnya lah yang memberitahunya lewat papan Ohijah. Doris langsung mengajak ibu dan kakaknya untuk bermain Ohijah. Doris juga menunjukkan kalau ia bisa berkomunikasi dengan ayahnya. Dan tak percaya, Alice pun bertanya beberapa pertanyaan yang hanya beliau dan suaminya yang tahu. Dan hebatnya, pertanyaan itu bisa dijawab secara benar. Alice dan juga Paulina seketika terkejut dan terharu. Alice mengobrol dengan Paulina bahwa hal ini akan menjadi peluang di mana mereka tidak perlu lagi melakukan praktek secara menipu. Dan yang terpenting, sekarang mereka bisa mengobrol dengan sang ayah. Esoknya Paulina dipanggil oleh Father Tom ke kantornya, dan Father Tom merasa aneh karena Doris sudah 4 hari tidak datang ke sekolah tanpa surat pemberitahuan jelas dari Alice. Paulina dengan gugup berkata bahwa Doris sedang bekerja dengan ibunya. Ternyata sekarang saudari Doris sudah naik jabatan menjadi CEO praktek tersebut, dan malah praktek tersebut kebanjiran klien yang membuat Alice dapat meraup untung yang sangat banyak. Tetapi setelahnya banyak keanehan mulai terjadi di keluarga tersebut, seperti leher Doris yang sering sakit, dan juga Paulina yang sering mengalami mimpi buruk. Di sekolah pun Doris bertingkah sangat aneh, dan bahkan dia mampu mengendalikan orang lain. Suatu malam, Alice pergi untuk makan malam di sebuah restoran bersama Father Tom. Tentunya itu bukan sebuah kencan, tetapi Father Tom ingin memperingatkan bahwa dunia roh adalah dunia yang sangat berbahaya. Alice meyakinkan kalau hal yang ia lakukan hanya untuk memberi penghiburan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Beliau pun mengatakan keluarganya akan baik-baik saja. Suatu malam, Paulina menemukan Doris yang bertingkah sangat aneh. Tetapi tak mau ambil pusing, dia pun pergi ke kamarnya tetapi malah melihat mulut boneka sepeninggalan ayahnya telah dijahit. Paulina segera pergi ke kamar Doris dan memarahinya. Doris mengatakan, itu bukan ulahnya, tetapi ayah yang melakukannya untuk mengusir roh jahat. Alice pun datang dan berusaha untuk melerainya. Paulina yang merasa semua ini sudah tidak masuk akal, segera kembali ke kamarnya. Paulina berkata kepada ibunya bahwa Doris sangat aneh belakangan ini. Dan apakah orang yang berkomunikasi dengan Doris betul ayahnya? Kalau benar, mengapa ia membuat Doris menjadi berubah? Paginya Doris marah-marah tidak mau ke sekolah karena ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama teman-temannya di kamar. Alice langsung menyuruh Paulina untuk segera mengambil tas sekolah Doris. Dan di kamar adiknya, Paulina menemukan beberapa kertas yang sangat ganjil. Di sekolah, Paulina meminta tolong Father Tom untuk mengartikan maksud dari tulisan tersebut. Tetapi Father Tom juga tidak mengerti arti tulisan tersebut karena tulisan tersebut ditulis dalam bahasa Sunda. Sorenya, Father Tom pergi ke rumah Alice dengan tujuan untuk bermain papan Ohijah bersama Doris. Father Tom hendak berkomunikasi dengan almarhum istrinya sebelum beliau menjadi pastor. Beliau pun bertanya nama almarhum istrinya kepada Doris, dan lewat papan tersebut, Doris dapat menjawab dengan benar, yaitu Gloria Lynn. Father Tom menjelaskan maksud lain kedatangan dirinya ke rumah Alice, yaitu membicarakan masalah Lina di sekolah. Beliau ingin membicarakannya sekarang tanpa ditunda. Dan seketika Doris mengatakan dia mau ikut, tetapi Father Tom mengatakan bahwa Doris masih terlalu kecil untuk membicarakan permasalahan remaja. Alice pun merasa aneh, tetapi Paulina memberikan isyarat untuk diam saja. Setelah mereka hanya bertiga, Father Tom mengatakan bahwa dia mengelabui papan itu, dan nama istri yang sebenarnya adalah Gloria Catherine dan bukan Gloria Lynn. Beliau terus memikirkan kata Lynn agar papan tersebut dapat terkelabui. Father Tom meyakinkan bahwa Doris bisa saja digunakan oleh kekuatan jahat untuk menjadi perantara yang menyesatkan. Beliau juga menjelaskan bahwa tulisan-tulisan dengan bahasa asing di kertas milik Doris merupakan catatan harian milik pria bernama Markus yang besar di Polandia selama Perang Dunia Kedua.
Isinya berkaitan dengan kisah kehidupan keluarganya dengan tentara Jerman selama penyerbuan, dan menyebutkan terdapat dokter di camp tersebut yang dipanggil dokter iblis karena minatnya pada dunia gaib dan eksperimen yang dokter tersebut lakukan kepada pasiennya. Dokter tersebut datang ke Amerika dan hidup di jalan, lalu berakhir di rumah sakit jiwa. Tetapi dokter itu diselamatkan oleh seseorang dan tinggal di sebuah rumah, yaitu rumah yang Alice tempati sekarang. Dokter iblis itu juga mempunyai ruangan rahasia yang berada di ruang bawah tanah, tempat eksperimen itu dilanjutkan pada Markus dan yang lainnya. Of course they knew all of the answers. They were here. Mickey yang datang ke rumah Alice langsung disambut oleh Doris, tetapi Doris mengatakan kalau Alice dan Paulina sedang pergi dan akan pulang sebentar lagi. Doris menawarkan Mickey apakah ingin melihat hal keren. Dia pun membawa Mickey ke ruang bawah tanah. It's this way. Doris menyuruh Mickey untuk mengecek lubang di dinding basement, dan Mickey pun menemukan beberapa barang yang tidak lazim seperti KTP orang-orang dari Perang Dunia Kedua. Dan terakhir, Mickey menemukan sebuah tengkorak. Good bones. Father Tom, Alice, dan Paulina merasa aneh karena rumah menjadi sangat gelap dan terdengar suara yang ganjil dari lantai atas. Look at me. Mickey tiba-tiba terjatuh dari lantai atas dalam keadaan gantung diri. Find your sister. Terdengar suara seperti banyak pria dewasa yang sedang paduan suara dari ruang bawah tanah, dan seketika itu pun mereka menuju ke sana, dan lampu mendadak mati. Father Tom menemukan banyak sekali tulang manusia yang berserakan di balik dinding batu tersebut, dan langsung menyuruh Alice untuk membakar papan Ouija di alat perapian yang ada di ruang bawah tanah. You stay here with your daughter. Father Tom langsung menuju ke tempat di mana suara itu berasal dan menemukan sebuah ruangan terbengkalai di mana di sana terdapat alat pemutar musik yang menghasilkan suara tersebut. Beliau melihat banyak alat yang dipakai untuk eksperimen dulu, dan tiba-tiba Doris muncul di sana. Father Tom mengatakan bahwa aku bisa membantu kalian semua, tetapi jangan membawa Doris dalam hal ini. Dan tiba-tiba And she told me. Father Tom pun langsung dilempar oleh Doris dengan kekuatan mulut naga. Alice dan Paulina yang terkunci di rumahnya kembali menemukan papan Ouija sudah berada di meja ruang prakteknya, dan seketika itu mereka terlempar. Dengan kekuatan cinta dari seorang bunda, Alice berkata untuk ambil dirinya saja, tetapi jangan anak-anaknya. Dan ternyata, para iblis membutuhkan wadah agar mereka dapat bersuara. Dan, tiba-tiba, adegan memperlihatkan bahwa boneka itu benar dijahit oleh ayah mereka untuk memberikan isyarat. Itulah cara untuk melawan para iblis. Doris yang telah memborgol Alice bersiap-siap untuk mengorbankan ibunya, tetapi tiba-tiba ia dipentung oleh Paulina. Dan Paulina pun mengambil sebuah alat jahit dan menjahit mulut Doris supaya iblis keluar dari dalam dirinya. Alice yang melihat bahwa Doris sudah tergeletak langsung pergi ke arahnya. Itu tangan keborgol gimana bisa tiba-tiba kelepas, Jer? I had to. Paulina ternyata yang sudah dirasuki telah menusuk ibunya sendiri, tetapi Alice di penghujung hidupnya mengatakan bahwa itu bukan kau yang melakukannya, dan ini semua salah ibu. Akibat peristiwa tersebut, Paulina harus dirawat di rumah sakit akibat mengalami trauma mendalam yang membuat dirinya mengalami gangguan kejiwaan. Dan bahkan, dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang Ouija dan berusaha berkomunikasi dengan keluarganya yang sudah tiada. Film pun selesai.
Jadi film Ouija tahun 2016 ini memang bukan pilihan film horor yang sangat grand, tetapi bukan berarti film ini bisa Anda lewatkan. Dan walaupun dari alur cerita memang terkesan biasa-biasa saja, tetapi film ini sangat cukup untuk membuat bulu-bulu di bool saya pada rontok. Dan makna yang bisa saya berikan dari film ini adalah kalau mau main sesuatu itu usahakan mabar, karena kalau main sendirian tuh bikin emosi karena malah ketemu bocil-bocil nggak jelas yang bikin rank malah tambah turun. Jalan-jalan ke negara Jepang, jangan lupa membeli tahu. Ngapain jauh-jauh ke Jepang kalau cuma membeli tahu? Sekian video pada hari ini, dan saya Charles Indohoy. Sampai bertemu di video selanjutnya kalau masih ada yang mau nonton.